Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Fitri Ardian, NIM 20129261. Mata kuliah pengantar kewirausahaan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis peluang dan ide wirausaha. Begitu pentingnya lingkungan dan begitu pentingnya peluang bagi para pemula yang ingin membuka satu bisnis usaha. Analisis lingkungan, bisnis lingkungan apa saja yang terkait dengan apa yang akan kita bahas, khususnya kalau ada kaitannya dengan organisasi atau lembaga, maka akan muncul dua istilah, lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Internal artinya lingkungan yang terkait dengan ekstensi sebuah organisasi, dan lingkungan eksternal lingkungan di mana kondisi atau situasi yang terkait dengan kegiatan operasional ini pada akhirnya bisa bertahan. Lingkungan eksternal terbagi menjadi dua. Lingkungan yang pertama terkait langsung dengan kegiatan operasional kita, operasional organisasi, atau seringkali dinamakan sebagai lingkungan mikro dari organisasi, dan lingkungan yang tidak terkait secara mikro dari organisasi, dan lingkungan yang tidak terkait secara langsung dengan kegiatan operasional organisasi atau lembaga, atau sering juga disebut dengan lingkungan makro. Jadi untuk eksternal ibadah mikro ada makro. Lingkungan internal pada prinsipnya, pada teori adalah berbagai hal atau berbagai pihak inti bisa dihitung dalam konteks lingkungan yang terkait langsung ataupun tidak dengan organisasi kegiatan sehari-hari kita dalam lembaga atau organisasi yang mempengaruhi langsung terhadap setiap program, setiap kebijakan, setiap keputusan yang termasuk ke dalam lingkungan internal organisasi, yaitu dimulai dari owner atau pemilik organisasi, para pengelola, para staf, para karyawan, serta lingkungan visi organisasi tersebut. Dalam kegiatan operasional perusahaan akan berhadapan dan kadang-kadang senantiasa disengaja ataupun tidak menyesuaikan diri dengan lingkungan yang terkait dengan lingkungan makro perusahaan yang tidak terkait pula dengan lingkungan makro, dan lingkungan mikro adalah pelanggan termasuk pesaing di lingkungan makro. Siapa kira-kira yang menjadi mereka yang kita anggap terlibat dalam konteks lingkungan makro? Lingkungan mikro pada akhirnya mereka yang memberikan atau terlibat langsung dengan operasional kegiatan lembaga atau organisasi, sementara yang makro adalah mereka yang tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan operasional organisasi, tetapi pada akhirnya malah makin memberikan dampak yang sangat besar atas operasional kegiatan organisasi. Artinya, meski tidak terlibat secara langsung, ada dua faktor lingkungan yang memberikan pengaruh terhadap aktivitas bisnis yang akan kita lakukan. Lingkungan kerja dan lingkungan sosial. Jadi, lingkungan kerja termasuk lingkungan sosial dalam konteks bisnis agar menjadi faktor lingkungan yang sangat kuat. Lingkungan memasukkan semua elemen yang relevan, dan ini pada prinsipnya akan menjadi pengaruh dan sekaligus mempengaruhi organisasi secara keseluruhan. Secara langsung, lingkungan sosial meliputi berbagai tekanan-tekanan umum yang mempengaruhi secara luas, misalnya tekanan dalam bidang ekonomi, tekanan dalam bidang teknologi,
politik, sosial, budaya secara tidak langsung atau tidak disadari ataupun tidak disetujui. Lingkungan teknologi ini meliputi manufaktur atau produk termasuk jasa serta teknologi bisnis dan kesemuanya adalah pengetahuan manusia. Lingkungan hukum dan yang terakhir lingkungan sosial dan budaya. Analisis peluang usaha, memahami pasar dan pelanggan seorang wirausaha dan bisnismen mesti mempelajari dan memahami kebutuhan, mempelajari keinginan dan permintaan masyarakat. Dan yang kedua, seorang wirausaha merancang penawaran pasar yang memuaskan pelanggan dan menangkap nilai seumur hidup pelanggan. Dan yang ketiga, seorang wirausaha mesti punya orientasi yang jelas, padat, hasil dari memahami pasar itu dari pendapatan pasar itu. Peluang muncul karena beberapa sebab. Satu, adanya masalah. Yang kedua, adanya kebutuhan. Dan yang ketiga, karena adanya keinginan. Dan yang keempat, karena diciptakan. Dan saat terakhir, setiap masalah memerlukan solusi. Peluang muncul dari keinginan. Analisis gagasan dan ide wirausaha. Ide atau gagasan wirausaha yang pas. Gagasan dalam struktur bahasa artinya segala sesuatu yang namanya menginspirasi seseorang atau pelaku yang mendorong satu ide usaha dan menduga lebih awal seseorang wirausaha. Gagasan ini menjadi awal penciptaan dan usaha yang akan mereka lakukan. Pendapat dari Surya yang mengatakan bahwa mengalami kegagalan. Sekian penyampaian materi dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.